Bab 1094. Ketika mendengar percakapan ini, Linda bagaikan disambar petir. Ia masih dapat memaafkan jika Johnson membantu polisi menyadap percakapan. Bagaimanapun, polisilah yang memaksa Johnson menunda waktu. Ia sama sekali tak punya pilihan. Meskipun demi melindungi dirinya sendiri, hal ini masih bisa dimaafkan. Karena jika polisi menangkap dirinya masih bisa melalui proses pengadilan. Setidaknya tidak akan membunuh dirinya sendiri. Tetapi, Johnson malah menukar syarat dengan Tracy. Jika membocorkan lokasinya, berarti itu bukan masalah perlindungan diri lagi. Demi keuntungan pribadi, ia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan Linda. Rasa kemanusiaan telah padam. Jika sebelumnya ia benci dan kecewa pada ayahnya, maka sekarang ia benar-benar benci hingga menusuk ke dalam tulang. Di dalam hatinya, tiba-tiba muncul rasa ingin hidup. Ia ingin hidup, mencari Johnson. Tanya dia langsung, kenapa memperlakukannya seperti itu? Kenapa? Petir di langit mulai menyambar. Linda berdiri tegak di sana. Ia tak bereaksi dalam beberapa saat. Nyawamu sangat berharga. Tracy tersenyum mencibirnya. Kamu tidak tahu. Demi dapat bekerja sama dengan membocorkan lokasimu padaku, berapa banyak keuntungan yang kuberikan pada ayahmu. Seberapa banyak keuntungan tidak ada gunanya. Linda memandang. Kamu kira aku tidak tahu? Brookmore dapat melakukannya dengan mudah mengambil kembali uang-uang ini. Johnson hanya jatuh dari neraka ke surga. Untuk saat ini, ia tidak dapat menerima kegagalan hidup. Jadi ia mengambil peluang hidup itu. Walaupun hanya ada sedikit harapan. Meskipun peluang hidup ini digantikan dengan nyawa putrinya, ia tetap tidak peduli. Kamu sangat cerdas. Tracy mendekat ke arahnya secara perlahan. Dulu aku sungguh meremehkanmu. Kamu jangan mendekat. Linda menggunakan pistolnya menodong Carla. Segera atur mobil dan lepaskan aku. Jika tidak, sekarang juga aku. Dor, ucapan Linda belum selesai. Tiba-tiba sebuah peluru menembak lututnya. Ia menjerit kesakitan dan jatuh di atas tanah. Tracy dengan cepat merebut pistolnya. Pada saat yang sama, juga merebut Carla kembali dan menyerahkannya pada Paula. Paula bergegas menggendong Carla dan membawanya ke dalam mobil. Linda, hari kematianmu telah tiba. Tracy menginjak kepala Linda, menggertakkan gigi meraung marah. Membiarkanmu hidup selama 2 tahun, terlalu menguntungkanmu. Tracy, jika berani, bunuh saja aku sekarang. Sampai mati pun aku tidak takut padamu. Ia meraung balik sambil menggertakkan gigi. Jadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Orang sepertimu, mati pun akan masuk ke neraka terdalam. Bahkan tidak ada kualifikasi menjadi hantu. Tapi, apa bedanya kamu yang sekarang dengan orang mati? Ayah kandungmu bahkan tak menginginkanmu. Kamu hidup pun tak ada gunanya. Tracy membalikan seluruh ucapan Linda 2 tahun lalu kepadanya. 2 tahun yang lalu, Linda pernah menginjak kepala Tracy dan tersenyum menyeringai kepadanya. Sekarang apa bedanya kamu dengan orang mati? Daniel mengkhianatimu. Anakmu bahkan memanggil wanita lain mami. Kamu hidup pun tak berguna. Lebih baik aku membantumu. Melihatmu begitu sedih, aku sungguh bahagia. Hahaha. Apa yang tidak kudapatkan, kamu juga tidak akan mendapatkannya. Ini adalah pembalasan terbaik untukmu. Sekarang aku tak tertarik untuk membunuhmu. Seharusnya membiarkanmu hidup, agar hidupmu lebih menderita daripada mati. Tracy Smith, aku melepaskan kali ini. Ingat kamu harus berterima kasih padaku. Hahaha, bagus sekali. Harus ada tatapan seperti ini. Memohonlah padaku. Siapa tahu aku bisa membuatmu mati tanpa rasa sakit. Takdir sedang berputar. 2 tahun lalu, Tracy Smith yang sekarat juga pernah mengatakan ini. Linda, kamu harus hidup baik-baik. Aku pasti kembali balas dendam padamu, agar kamu menggantikan dengan nyawamu. Di saat ini, di tempat yang sama, cuaca hujan yang sama, cara yang sama. Tracy kembali untuk membalas dendam. Pergilah ke neraka. Tracy menggunakan pistol menodong kepala Linda. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Linda tidak ingin mati. Kamu tidak boleh membunuhku. Memangnya kamu tidak ingin tahu orang misterius yang membantuku keluar siapa? Bab 1095. Aku akan menyelidikinya sendiri. Tracy tidak ingin menunggu 1 menit pun.
Sekarang juga aku menginginkan nyawamu. Pergilah mati. Setelah bicara, Tracy menarik pelatuk. Berhenti menembak. Berhenti. Tepat pada saat ini, Daniel baru tiba dan buru-buru menghalangi Tracy. Tracy, jangan gegabah. Hahaha. Linda seperti melihat sang penyelamat ketika melihat Daniel. Ia tertawa arogan. Tracy, kamu tidak boleh membunuhku. Daniel sudah berjanji akan membiarkanku hidup. Selain itu, ia pasti membiarkanku hidup untuk menyelidiki orang misterius itu. Tidak ada orang yang dapat menghalangiku. Tracy tidak ingin mendengarkan apapun. Ia bersiap menembak. Dor, Daniel melepaskan tembakan ke samping kaki Tracy, menghentikan aksinya. Tracy murka sambil menoleh dan berteriak keras kepada Daniel. Daniel, jika kamu menghalangi lagi, aku akan membunuhmu juga. Aku tahu dia seharusnya mati, tapi kita masih belum menemukan dalang dari semua ini. Kamu harus tenang. Daniel buru-buru membujuknya. Coba kamu pikir, kita berada di tempat terang, sedangkan orang itu berada di tempat gelap. Kedepannya masalah apa yang akan dilakukan orang itu lagi? Jika kedepannya, masalah kedepannya, nanti baru dibicarakan. Tracy sama sekali tidak mendengarkan. Ia berkata dengan dingin kepada Linda. Linda, tenang saja. Setelah kamu mati, aku akan mengantarkan abumu kepada ayahmu, agar ia menemanimu siang dan malam. Jika kamu ada pertanyaan, bisa langsung bertanya padanya. Jangan, ucapan ini sangat mematikan. Linda mulai takut. Ia berteriak keras dengan ketakutan. Tracy, kamu tidak boleh membunuhku. Aku tidak boleh mati. Tidak boleh. Petir menyambar di langit, serta suara bergemuruh. Petir itu seolah akan membelah langit menjadi berkeping-keping. Suara petir ini sedang memicu rasa kebencian di dalam hati Tracy. Adegan 2 tahun lalu, berulang kali muncul di dalam pikiran. Keadaan tragis Bibi Juni muncul di hadapannya. Seperti sebuah pisau yang sedang menyayat pikiran Tracy. Rasa sakit nyeri menusuknya. Tatapan Tracy berubah menjadi mengerikan. Ia mengangkat pistolnya dan menembak Linda. Ia tersenyum menyeringai. Tidak boleh langsung menembak mati. Seharusnya menembak secara perlahan. Menghindari bagian inti. Agar kamu menikmati rasa perih. Lalu perlahan-lahan membuatmu mati. Tidak, Linda menggelengkan kepala ketakutan. Jangan. Dor. Tembakan pertama di paha Linda. Oh, Linda menjerit kesakitan. Daniel, tolong aku. Kamu bilang akan menjaminku hidup. Tracy, jangan. Daniel bergegas turun dari mobil dan menghalanginya. Orang-orang dari keluarga Moore mengangkat pistol menodongnya. Presdir Daniel. Mereka adalah bawahan Tuan L. Naomi lekas mengingatkan. Mereka tidak akan bersikap sungkan pada Anda. Sejak dari acara duka, Tracy sudah membawa bawahan Lorenzo menuju Thailand. Orang-orang Lorenzo sangat kejam. Mereka tidak peduli hubungan Daniel dan Tracy. Jika Daniel sungguh berani menghentikan, maka mereka akan sungguh menembaknya. Daniel terpaksa menghentikan langkah kaki dan buru-buru membujuknya. Tracy, tenangkan dirimu. Jangan bertindak gegabah. Dor, tembakan kedua menembak punggung Linda. Oh, Linda kesakitan. Kali ini suara tangisannya menjadi lebih kecil. Selamatkan aku. Selama kamu menyelamatkanku, aku akan memberitahumu dalang di balik semua ini. Dor, ucapan Linda belum selesai. Tracy sudah mulai tembakan ketiga. Menembak pundak Linda dengan tepat. Linda terjatuh di atas tanah. Tidak dapat bergerak. Tetapi ia masih mampu berteriak. Aku tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Tracy, kamu akan menyesal jika membunuhku. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu sejak awal. Tatapan Tracy penuh dengan aura pembunuh. Jangan. Dor 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 dor. Tracy menembak 5 tembakan. Mengosongkan pelurunya. Darah segar Linda memuncrat ke tubuh Tracy. Tetapi mata Tracy tak berkedip sedikit pun. Ia ingin melihat Linda mati secara langsung. Tidak ingin melewatkannya sedetik pun. Bab 1096. Akhirnya Linda mati. Mati dengan tragis. Ia membuka matanya di detik-detik terakhir mati. Mungkin dia tak berani percaya bahwa dirinya sungguh akan mati. Atau mungkin, ia punya keinginan. Ia tak ingin mati. Pokoknya ia mati dengan mata terbuka. Daniel mengerutkan keningnya dengan erat. Ia buru-buru ke Chiang Mai ingin menghentikan Tracy. Tetapi pada akhirnya tak berhasil dihentikan.
Hujan deras membasahi kepala, mengencerkan darah segar Linda. Air hujan mengalir bersamaan darah merah. Tracy memincingkan mata, menatap dingin darah hujan yang dibasahi air hujan. Dulu darah bibi Juni juga dibawa pergi oleh air hujan. Daniel sangat sedih ketika mendengar ucapannya. Ia dapat membayangkan betapa menderitanya dan seberapa bencinya Tracy. Jadi meskipun hari ini ia bertindak gegabah, Daniel tetap dapat memahaminya. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan rasa sakit itu, karena tidak mengalaminya sendiri. Tracy menatap Daniel. Menatapnya sedingin es. Kedepannya siapa yang berani menyentuh anakku dan keluargaku, orang itu pasti mati. Ucapan ini seolah-olah memperingatkan Daniel, juga memperingatkan diri sendiri. Ia berkata di dalam hati, Tracy, jangan bodoh lagi. Dulu kakak menyelamatkanmu dari neraka, karena ingin kamu berubah menjadi lebih kuat. Tidak ditindas dan diancam orang lain lagi. Kamu tidak boleh menyia-nyiakan kemampuan ini. Tracy pergi dengan bawahannya, meninggalkan Daniel sendiri di tengah hujan. Daniel melihat mayat Linda, juga melihat rumah yang pernah ditinggali Tracy dan bibi Juni. Lalu ia memandang langit yang bergemuruh. Tatapannya lebih rumit dari sebelumnya. Meskipun seluruh badai telah terjadi berlalu, tetapi ia masih memiliki perasaan tidak enak, seolah ada suatu bahaya akan mendatanginya. Tuan Daniel, Nona Tracy mereka sudah pergi. Ryan berjalan mendekat sambil membawa payung hitam, agar Daniel tidak kehujanan. Kita pergi. Polisi Thailand segera kemari. Kirim orang awasi tempat ini. Coba amati. Apa ada orang mencurigakan muncul? Daniel ingin memeriksa dalang di belakang layar. Tidak boleh melewatkannya. Paham. Sudah diatur, ucap Ryan. Daniel membalikkan badan melangkah pergi. Baru saja berjalan 2 langkah. Tiba-tiba ia merasa pusing. Selain itu, ada sesuatu yang mengalir dari dalam hidungnya. Ia menggunakan tangan mengusapnya. Ternyata darah. Kenapa? Ryan lekas bertanya. Tidak apa. Cipratan darah tadi. Daniel mencari alasan. Untung saja darahnya tak banyak mengalir. Hanya sedikit. Tetapi, ia sudah mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ini pasti bukan karena kelelahan saja. Ia mendongak melihat ke depan. Melihat mobil keluarga Moore yang pergi menjauh. Bagaimana keadaan Carla? Tanya Daniel kepada Ryan. Carla sakit parah. Windy juga luka serius. Takutnya akan mengancam jiwa. Ryan berkata sambil mengernyitkan kening. Tapi, dengar-dengar tabib Hansen sudah tiba di Chiang Mai. Seharusnya akan menerima perawatan di sini dulu untuk melewati masa kritis. Di rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Daniel cemas. Di rumah sakit bangsawan Thailand yang diinvestasi oleh grup Moore. Dalam waktu 10 menit. Paula mengemudi mobil dan tiba di rumah sakit. Naomi sudah mengutus orang mengosongkan satu gedung, mengusir orang tak berkepentingan. Tabib Hansen, Amanda dan Dixon sudah tiba 10 menit lebih awal. Mereka menunggu Carla dengan cemas. Tracy menggendong Carla turun dari mobil, lalu berlari dengan kencang menuju UGD. Cepat letakkan. Tabib Hansen mengernyitkan kening ketika melihat Carla. Ia lekas memulai pengobatan. Di saat bersamaan, berkata kepada Tracy, kamu pergi cari tim medis barat yang dapat diandalkan. Kondisi Carla sekarang tak bisa hanya mengandalkan pengobatan tradisional. Baiklah, Tracy lekas menyuruh Naomi untuk mengatur. Di saat ini, Paula membawa Lily dan timnya kemari. Lily berkata dengan cemas, Nona Tracy, biar aku bantu Tabib Hansen. Bab 1097. Terima kasih. Tracy tak banyak basa-basi. Ia segera membiarkan Lily masuk. Lily mungkin bukan dokter medis barat terbaik, tapi dia sangat dapat diandalkan dan paling mengenal Carla. Di saat kritis seperti ini, memang memerlukan bantuannya. Kalian keluar. Tabib Hansen mengusir orang tak berkepentingan. Hanya menyisakan para medis. Tracy tahu temperamennya. Meskipun dia cemas, tetapi dia terpaksa menunggu di luar. Nona Tracy, Windy sedang dalam pertolongan. Ada kemungkinan mengancam jiwa. Paula buru-buru mendekati melapor. Undanglah tim medis terbaik. Harus menyelamatkannya. Tracy lekas memerintah. Panggil kepala rumah sakit kemari. Kepala rumah sakit sudah menunggu sejak tadi. Tapi Dr. Lily juga sudah membawa beberapa dokter spesialis dari kota Bunaken.
Katanya mereka sangat hebat. Minta mereka segera bertindak. Baiklah, Carla dan Windy sedang dalam pertolongan darurat. Hati Tracy tidak tenang. Di saat yang sama ada bawahan yang datang melapor. Nona Tracy, Presdir Daniel dan pengawalnya tiba di rumah sakit. Ia ingin masuk, tapi dihalangi oleh pengawal tuan. Biarkan dia masuk, meskipun Tracy kesal pada Daniel. Tetapi jika mengenai anak-anak, ia tidak ingin berdebat dengannya. Baiklah, bawahannya lalu memberitahu. Dengan cepat, Daniel dan bawahannya buru-buru datang. Bagaimana keadaan Carla? Sedang dalam pertolongan, Tracy berkata dengan suara berat. Tabib Hansen dan Lily ada di sini. Mereka akan mengatasinya. Kamu pulang dulu saja. Carla belum melewati masa kritis. Aku mana bisa pergi. Daniel sangat cemas. Setidaknya aku harus memastikan keselamatannya dulu. Terserah. Tracy tidak ingin memedulikannya. Daniel meminta orang mengatur beberapa kamar. Lalu berkata kepada Tracy, pergi ganti baju. Kamu tidak ingin Carla melihatmu yang berlumuran darah seperti ini kan? Tracy menundukkan kepala melihat dirinya sendiri. Ia masih mengenakan pakaian yang basah karena kehujanan. Pakaian atasnya penuh dengan darah segar Linda. Perawat lewat yang melihatnya menundukkan kepala. Mereka tak berani bicara. Ia sekarang seperti ratu iblis yang kapan saja bisa membunuh orang. Naomi, Tracy memerintah. Jaga baik-baik di sini. Paham? Naomi menundukkan kepala menerima perintah. Tracy pergi dengan 2 orang pengawal. Daniel berjaga di luar kamar. Ketika melihat lampu UGD dan mengingat segala hal yang dialami Carla, hatinya sakit seperti tertusuk. Tracy tiba di toilet. Ketika melihat dirinya di cermin, ia mau tak mau tercengang. Ia merasa orang di hadapannya sangat asing, seolah bukan dirinya sendiri. La menundukkan kepala menghindari cermin. Melepaskan pakaian dan berdiri di bawah pancuran air. Menggunakan air jernih untuk membersihkan darah merah di tubuhnya. Ia ingin membersihkan darah ini. Lalu pergi melihat anaknya. Daniel masih menunggu di depan ruang UGD. Saat ini, ponsel berdering. Carlos yang menelpon. Ia berjalan ke samping dan menjawab telepon. Carlos. Papi baik-baik saja. Bagaimana keadaan Mami dan Carla? Carlos sudah menahannya begitu lama. Sekarang ia tak kuat menahannya lagi. Makanya menelpon bertanya. Mami baik-baik saja. Daniel berkata dengan santai. Carla sakit. Sedang dirawat. Carla berhasil diselamatkan. Carlos benar-benar cerdas. Meskipun orang lain tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Tapi dia tahu sudah terjadi sesuatu dengan Carla. Berhasil menyelamatkan. Daniel tidak menghindari pertanyaannya. Kakek Hansen sedang mengobatinya. Dia akan baik-baik saja. Sekarang kalian di mana? Aku dan Charles sangat cemas. Apa kami dapat mencari kalian? Ketika Carlos berbicara, terdengar suara cemas Charles dari seberang telepon. Kakek Sanjaya bisa mengirim orang untuk mengantarkan kami pergi. Carlos, Charles, Daniel mengatur suasana hatinya dan berkata dengan lembut. Kita sekarang berada di luar negeri. Tunggu keadaan Carla stabil. Kami akan segera kembali. Kalian jangan cemas. Semua akan baik-baik saja. Tapi, Mami datang. Papi berikan telepon ini padanya ya. Daniel mengakhiri pembicaraan. Oke, bab 1098. Tracy telah mengganti pakaian bersih. Ia berjalan mendekat. Daniel menyerahkan ponsel kepadanya. Carlos dan Charles menelpon. Tracy tertegun sejenak. Lalu menerima ponsel itu. Halo, Carlos Charles. Mami, ketika mendengar suara Tracy, Charles tak bisa menahan diri untuk menangis. Mami, terjadi sesuatu dengan Carla. Kami sangat cemas dan takut. Tidak apa-apa. Jangan takut. Ketika mendengar suara anak-anak, Tracy menjadi lembut dalam sekejap. Carla hanya flu. Ia akan segera membaik. Mami, berikan padaku. Carlos mengambil ponsel dan berkata kepada Tracy. Mami, kami baik-baik saja. Ada kakek Sanjaya di sini. Kami sangat aman. Mami dan Papi jaga Carla. Juga harus menjaga diri sendiri. Mami tahu. Carlos, suara Tracy menjadi agak serak. Tunggu Carla sembuh. Baru kita bicarakan lagi. Kamu dan Charles istirahat di rumah. Beberapa hari ini. Jangan ke sekolah. Oke, aku tahu. Carlos mengerti Mami mencemaskan keselamatan mereka. Sudah ya,
Mami mau melihat Carla. Kalian baik-baik ya? Iya Mami, kami tunggu kalian pulang. Setelah menutup telepon, Tracy melempar ponsel ke Daniel. Lalu ia duduk di samping, menatap lampu UGD dengan terbengong. Carla akan baik-baik saja. Daniel menenangkan dengan lembut. Ini adalah kesalahanku. Tracy sangat menyalahkan diri sendiri. Jika ia dapat dengan cepat menemukan keanehan Windy, jika dia bisa mengaturnya lebih baik, maka mungkin tidak akan kejadian seperti ini. Sebenarnya ketika keracunan Carla sebelumnya, juga karena tak sengaja meminum racun yang diberikan Victoria kepada dirinya. Dihitung-hitung, 2 kali kejadian Carla terjadi karena kelalaiannya. Sebelumnya ia menyalahkan Daniel. Sekarang setelah dipikir-pikir, ini adalah kesalahannya. Jangan asal berpikir. Daniel ingin memeluknya. Namun ketika mengulurkan tangan, ia menyadari dirinya masih mengenakan pakaian kotor yang basah. Ia takut akan mengotorinya. Terpaksa menarik kembali lengannya. Kamu pergi ganti baju. Tracy memandangnya. Carla juga tidak ingin melihatmu seperti ini ketika dia bangun. Baik, Daniel menganggukkan kepala, lalu berdiri. Tracy memandangnya. Muncul perasaan sangat rumit. Di saat ini, Paula datang melapor. Danny mencoba menghubungiku. Katanya ingin kemari bertemu Windy. Ia segera naik pesawat penerbangan menuju Chiang Mai. Atur orang jemput dia. Jangan membocorkan perjalanan kita. Paham? Tracy melihat keluar. Hujan sudah berhenti. Tapi langit masih saja gelap. Seolah-olah kapanpun akan lanjut hujan. Seolah ada sesuatu yang menyangkut di hatinya. Benar-benar sesak. Sungguh berharap hari cerah. Semuanya bisa membaik. Tetapi waktu yang menunggu adalah sebuah penyiksaan. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. 3 jam berlalu. Danny sudah tiba di rumah sakit. Carla dan Windy masih belum keluar dari UGD. Danny terluka serius. Kepalanya dibalut perban. Satu lengannya menggunakan gips. Ketika berjalan agak oleng, ia benar-benar terlihat memaksakan diri untuk terbang dari kota Bunaken ke Chiang Mai. Sebelum tiba di ruang gawat darurat, ia telah mengetahui Windy belum melewati masa kritis. Seorang pria setinggi 185 cm, matanya mulai memerah, menundukkan kepala dan air mata tak henti-hentinya mengalir. Aku sudah memanggil dokter terbaik. Mereka sedang menyelamatkan Windy. Tracy berkata dengan ringan. Semoga orang baik dilindungi langit. Maaf. Danny berlutut di hadapan Daniel dan Tracy. Dia benar-benar sangat bersalah. Aku mohon pada kalian. Maafkan Windy. Dia melakukan kesalahan karenaku. Semuanya salahku. Jika kalian marah, bunuh saja aku. Jangan salahkan dia. Terutama Nona Tracy. Windy menganggapmu sebagai kakak kandungnya. Aku rasa, meskipun aku mati, aku juga tidak berharap kamu membencinya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.